for another beautiful day here in the city. Clouds to start us off out there. Temperatures staying in the high 40s. Tomorrow's forecast will be in the 60s. New York, kota yang tak pernah tidur. Di sini, saya merasakan bagaimana hiruk-pikuk dan ambisi menjadi irama hidup. Gedung-gedung tinggi memantulkan harapan jutaan orang. Tapi saya juga menemukan sisi yang lain dari kota ini. Pagi yang damai di Central Park, senja dari tepi Williamsburg, keramaian city like Times Square, hingga musik jalanan di subway yang mengundang berhenti sejenak. Selama 1 minggu di New York, saya mencatat perjalanan ini. Bermula dari agenda hadir meliput momen bersejarah di sidang umum PBB. Ini liputan bonus. Ini liputan behind the scene. Inilah kerja wartawan di depan pintu. Wawancara eksklusif dengan Bill Gates. Mr. Gates, thank you so much for having Mata Najwa here in the New York. Great to talk to you. Dan berbincang dengan sosok di balik Humans of New York. Inilah catatan Najwa. Seminggu di kota yang selalu terjaga. Mau kemana kita, Mbak? Kita mau ke New York, tapi pertama kita transit Hong Kong dulu. Transit di Hong Kong kira-kira 3 jam. Perjalanan dari Jakarta ke Hong Kong 9 jam. Terus nanti dari Hong Kong ke New York 16 jam. Oke. Siap malam hari yang panjang. Kami transit di Hong Kong selama 3 jam. Waktu singkat yang saya manfaatkan untuk istirahat sejenak. Hujan deras membuat jadwal penerbangan tertunda sekitar 1 jam. Petugas kemudian membagikan jas hujan kepada para penumpang. Ya, soalnya ini strong wind, kayaknya hujan badai. Bahkan jembatan menuju pesawatnya tuh itu tergenang air gitu katanya. Jadi lagi di clear area dulu, baru bisa masuk ke pesawat. Bismillah, nggak apa-apa. Udah nunggu hampir sejam, Mbak. Sejam ya kita? Hampir lumayan. Nggak kan berasa, berasa sih pinggang. Soalnya nggak berasa, tapi pinggang berasa. Cuma untuk pencitraan, nggak berasa kok karena sambil kerja, kita kerja terus. Adventure pertama, belum nyampe New York udah adventure kita. Hal-hal tak terduga yang selalu menghiasi sebuah perjalanan telah dimulai.
Alhamdulillah sampai. Setelah total berapa jam ya? 23 jam perjalanan. Lumayan. Tapi alhamdulillah udah sampai. Tadi imigrasinya agak panjang antrinya, tapi pas sampai imigrasi lancar banget. Cuma ditanya kesini ngapain? Oh, bilang kita kesini mau cover UN General Assembly. Oke, langsung diklik cap, langsung jalan alhamdulillah. Ngambil bagasi. Sudah, sekarang di mobil kita menuju hotel. Udaranya enak. 20-an derajat gitu, jadi adem-adem, mataharinya masih terik. Kayaknya sih hari ini kita mau istirahat dulu karena badan lumayan ya pegelino. Paling nanti nyari makan, terus nggak boleh tidur cepat walaupun ngantuk dan mata kriip-kriip, maka ini mata Najwa ditutupin kacamata. Jadi walaupun ngantuk, cuma memang harus berusaha ngikutin jam di negara, jadi negara yang kita datengin gitu. Jadi aku selalu pokoknya usahain sengantuk apapun, melek, terus tidur semalam apapun supaya besok itu bisa sedikit demi sedikit nyesuaiin sama jam di New York. Jadi gitu, that's the plan. Alhamdulillah sampai. Pertemuan pertama saya di New York dimulai dengan Brandon Stanton, sosok di balik Humans of New York. Kami janjian bertemu di Madison Square Park pada Minggu pagi yang tenang. Ia datang membawa kamera di tangan. Itulah identitasnya. Sosok yang tekun dan konsisten memotret kehidupan orang biasa, lalu dari sana menarik keluar cerita-cerita luar biasa. Is this your usual hangout place? One of them. So parks tend to be easier because what I have to do is I have to stop somebody and ask them for their time. So normally when there's a place where there's people at rest or kind of having recreation, it's a little bit easier than trying to stop somebody on Fifth Avenue. Yes, but yes. I do that. Here they would relax. Yeah, I do that too. Don't get me wrong. But when I'm feeling tired and I don't feel like having a ton of people tell me no in any given day, I'll come to a park because it's always easier to approach somebody at a park. Yeah. Do you still get a no from someone? Oh God, yeah. I'd say. Even if did you like come up to them and said, "Hi, I'm the Humans of New Well, York"? sometimes I do, admittedly. Setelah pertemuan di Jakarta Mei lalu, Mata Najwa mendapat undangan khusus ke New York. Undangan untuk menghadiri Goalkeepers 2025, ajang tahunan dari Gates Foundation yang digelar berdekatan dengan sidang umum PBB. Acara ini bertujuan mempercepat laju tujuan pembangunan berkelanjutan global, terutama dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Di sini saya berkesempatan berbincang-bincang secara eksklusif dengan Bill Gates. Mr. Gates, thank you so much for having Mata Najwa here in New York. Good to talk to you. Jam berapa ini, Mbak? Jam 7 lewat 11 menit. Ini lagi. Menuju UN, jadi jalan pengamanannya super ketat, jalan banyak yang blok. Tadi kita turun di Fort ya. Kita sekarang ini boarding Fort Street, kita belok kanan. Mata Najwa juga menerima undangan khusus Guest of Mission untuk hadir di sidang umum PBB atau yang dikenal dengan United Nations General Assembly. Setelah berkumpul di hotel bersama para undangan lainnya, kami berangkat menuju markas besar PBB. Kita lagi antri masuk untuk hadir di General Assembly. Mata Najwa dapat undangan khusus Guest of Mission. Jadi kalau media biasanya ada tempat tersendiri di balkon. Cuma karena kita masuk dalam rombongan khusus, ada 10 orang yang masuk
Gates of Mission. Jadi nanti kita akan dapat tempat yang berbeda. Mudah-mudahan jadi ngeliatnya bisa lebih jelas. Saya menyaksikan langsung para kepala negara menyampaikan pidato mereka dari balkon ruang sidang umum PBB. Di sini terasa denyut diplomasi global. Suara negara-negara besar dan kecil berpadu, membahas isu-isu besar yang menentukan arah dunia. Presiden Prabowo akhirnya juga menyelesaikan pidatonya di hadapan kepala negara dan delegasi. Saya lalu berusaha mencari kesempatan wawancara. Kurang lebih 2 jam saya menunggu. Ya, ini liputan bonus. Ini liputan behind the scene. Inilah kerja wartawan. Di depan pintu. Hi. Hi. How are you? Thank you very much. Be here. Good seeing you. Pleasure to meet you. Absolutely. Very nice to meet you. Thank you. How are you? Great. Beautiful. Thank you. Very honored. Thank you. All right. Can you go down? We'll go down. Yeah. Thank you. Not for Mr. McGee. Sure. All right. Thank you. Thanks again. Thank you. Your Excellency. Thank you very much. Yeah. Bye-bye. Kita sekarang kemana? Hai Bapak. Oh iya, kamar kita di kantor. Bapak sudah keluar. Silakan. Mbak Naswa, silakan. Ya, Mau terima kasih. Bu Uni, ya. Terima kasih. Sayangnya karena padatnya agenda, saya hanya sempat diajak berbincang off the record. Kami bicara mengenai pidato Perdana Presiden Prabowo sebelumnya yang diantaranya menyinggung tentang sikap Indonesia terkait penjajahan panjang Israel pada Palestina. High Level Week di PBB membuat pengaturan lalu lintas di beberapa titik jalanan New York menjadi jauh lebih ketat, terutama di jalur yang akan dilalui para kepala negara. Meski begitu, banyak orang tetap penasaran dan ingin menyaksikan momen bersejarah itu secara langsung. Hai Bapak. Gimana tadi Pak? Lancar Pak? Baik, bagus. Boleh mau foto? Dari Manado, Mbak. Boleh ya? One Piece. Penggemarnya. Udah balik hotel untuk ganti sepatu teflek. Tadinya tuh mau pakai sneaker. Dari awal tuh emang udah mau pakai sneaker karena emang udah tahu pasti kalau di UN tuh banyak jalannya dan banyak kirinya. Cuma ya tadi pagi pas lagi ganti baju terus kayaknya celana ini cocoknya pakainya sama hak ya. Jadi ya udahlah last minute change pakai hak dan itu tuh berat banget ternyata ya Allah. Kaki gue udah kayak hak ini sih nggak terlalu tinggi. Cuma model sepatunya tuh yang agak runcing gitu loh ya. Kayak jari-jari gue tuh kayak udah kejepit. Tapi sekarang lega. Terus tadi mau pakai sneaker, kan mau balik lagi mau doorstop Pak Prabowo. Makanya ya udahlah pakai sepatu teflek aja. Sneakernya buat besok aja jalan-jalan di Central Park. Kita balik ke hotel 9 menit. Dan beneran kan tadi tuh naik mobil. Asli lebih lama di mobilnya karena banyak banget jalan yang ditutup. Lihat deh. Harusnya jarak cuma kayak 5 menit bisa sampai 15-20 menit bahkan lebih. Jadi tadi tuh ya udah aku give up aja, udah kelamaan. Aku nanya sama supir Ubernya ini masih berapa lama lagi nih? Ya udah saya turun aja jalan dan benar lebih cepet jalan. Pokoknya gue sih aman jalan asal kakinya nggak sakit atau pakai sneaker atau pakai sepatu teflek. Tapi tadi tuh mau jalannya udah kayak gini. Ampun. 7 Avenue toward 7th Street. Berarti masih lurus ya? Enaknya jalan di New York City menurut gue adalah jalannya tuh mudah, gampang gitu, teratur banget. Kayak ini kan, ini 6th Avenue tuh yang ke sana
Kalau yang ke arah sini itu hitungannya di 7, jadi selalu membelah gitu. Jadi itu urutan banget berblok. Jadi bahkan yang baru pertama kali kesini pun aku yakin cepatlah mudah navigasi. That lane goes straight, so you're gonna go straight, okay? You're going straight. You're going straight. You are the straight away. And what I'm telling you is that you're going straight. Because whatever you have to say is not changing my mind. You're going straight. And you're a taxi driver. You're going straight. Pas banget lihat polisi tuh dia ngambil lane di tengah, itu harusnya buat lurus. Kan belok kanan, dia mau belok kanan itu. Langsung dia kena semprot. Panjang banget antrian. Iya, benar Pak. Kayaknya sepatu ganti lagi nih Mbak. Sneaker emang udah dari kemarin tuh rencana mau pakai sneaker, cuma biasa deh kalau pas last minute kayaknya ini nggak cocok deh pakai sneaker, jadi kemarin akhirnya pakai sepatu adahan. Cuma kemarin kan pegel banget ya, jadi hari ini back to posisi awal, back to my typical day. Pemerintah Australia menggelar pertemuan khusus bertema Protecting Children in the Digital Age. Ini upaya global untuk memastikan ruang digital aman bagi generasi muda. Mata Najwa pun dapat kesempatan berbincang langsung dengan Anthony Albanese selaku Perdana Menteri Australia. Hello, Prime Minister. Hi. Thank you so much for How taking you the time going? into I'm such a sorry we busy didn't get to see each other in Yes, Jakarta. and thank you so much for making the time to do this. My I know it's absolute such a pleasure. busy. Saya menyempatkan diri mengelilingi kantor PBB, sekaligus mampir ke toko buku. Kemarin aku di sini nih. Di balkon. Di bawah semuanya delegates, delegasi resmi perwakilan negara-negara yang lain. Ini media nih di sini, media di kanan dan di kiri media. Kemarin aku ada undangan khusus jadi bisa duduk di balkon di sini. Beli itu dulu ya, sekalian beli payung ya. Soalnya ramalan cuaca katanya bakal hujan hari ini sama besok. Terbuka apa? Sustainable Development Goals, ini lucu soalnya. Yang tadi kita lewatin, dalamnya kayak pocket book gitu. Sama ini, Women in Business, Fostering Women Entrepreneurship in Digital Economy. Dua isu yang penting banget menurutku dan memang sering kita angkat dan bahas juga. Jadi mau tahu data-data dari UN soal itu. You mean 94.80 after discount? Bayar dulu. Thank you. There we go. Thank you so much. Very welcome. Okay. You too. Agenda hari ini lumayan senggang. Meski cuaca mendung, saya memutuskan untuk kulineran dulu. Saya penasaran dengan pizza legendaris yang katanya adalah pizza pertama di New York.
Saya menuju ke sana menggunakan transportasi umum andalan warga New York, subway. How big is the They all the same size, 12-inch, 6 slices, and they all thin crust. Okay, so we have that, so we can share. Ambil cash dulu ya. Saya juga sempat jajan es krim yang terkenal enak sambil menikmati suasana lingkungan sekitar, menyerap ritme sehari-hari warga New York dari dekat. Makan malam bersama Zayed Award for Human Fraternity berlangsung hangat, ditemani tokoh-tokoh dunia seperti mantan Presiden Senegal Macky Sall, mantan Dirjen UNESCO Irina Bokova, mantan Sekjen Commonwealth Patricia Scotland, mantan Presiden Dewan Eropa Charles Michel, dan Sekjen Zayed Award Muhammad Abdul Salam. Kita mau cek infonya pagi ini di Times Square akan ada demo in solidarity with the Palestine. Yang bikin demonya Palestinian Youth Movement, dan memang dilakukan di Jumat pagi ini karena berbarengan jadwalnya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan pidato di UNGA jam 9 pagi ini. Jadi katanya akan ada long march dari Times Square sini menuju ke UN. Kita akan cek demo itu dan nanti akan lihat seperti apa perkembangannya.
untuk dilewatkan. Menikmati senja dari tepi Williamsburg. Saat cahaya matahari memantul di World Trade Center dan menyoroti siluet di Williamsburg Bridge. Tak lengkap rasanya ke New York tanpa menikmati gemerlap City Lights. Bersama adik-adik komunitas narasi yang sudah lama tinggal di kota ini, kami menikmati malam panjang penuh cerita. Hari Sabtu tanggal 27 September, hari terakhir di New York, baru bisa relax, baru bisa datang ke Central Park, one of the most iconic spot di New York. Taman sebesar ini di tengah-tengah kota dan selalu jadi pusat aktivitas warga. Ini hari Sabtu, ada lari, bawa peliharaannya, jalan, dan piknik. Sepedaan, seru banget.
10.000 langkah setiap hari. Selama di New York tuh selalu rata-rata di atas 15.000. Kemarin kayaknya rekor deh 25.000. Di hari-hari awal, di hari pertama karena di UNGA banyak meliput di dalam, gitu ya, tapi tetap dapat lebih dari 10.000. Yang kemarin tuh yang karena pas liputan demo, itu kan ada marsnya, itu yang sampai 20. Tapi itu padat banget minggu pertama. Ini hari terakhir di New York, emang bisa relax pagi-pagi. Biasanya karena jet lag juga bangunnya udah pagi banget, terus langsung siap-siap. Keluar dari hotel tuh selalu jam 7:30-8 pagi minimal. Hari pertama malah di UNGA itu jam 6 pagi. Karena memang padat banget seminggu ini agenda liputan di New York. Dari mulai acara Goalkeepers dan dapat wawancara eksklusif sama Bill Gates, liputan di markas PBB, UN General Assembly, kemudian juga datang high level meeting yang digagas oleh pemerintah Australia, sekaligus dapat wawancara juga dengan Perdana Menteri Australia. Sempat juga liputan sama Brandon Stanton, kreatornya Humans of New York. Liputan demo kemarin. Jadi benar-benar baru hari ini, hari terakhir, ada waktu santai untuk nikmatin Central Park New York. Besok insya Allah pulang 7 hari di New York. Ada sesuatu tentang kota ini yang mendorong saya melangkahkan kaki lebih cepat. Seperti setiap manusia di kota ini sedang berlari menuju sesuatu yang mereka yakini. Ada yang berlari untuk bertahan, ada yang sekedar agar tak tertinggal. Banyak keputusan besar untuk dunia terjadi dan diambil dari New York, kota yang selalu terjaga, tempat berdesak-desakan ambisi dan kepentingan mereka yang paling berkuasa. New York bisa membuatmu merasa kecil, tapi jika kita amati dan renungkan lagi, tak ada yang benar-benar kecil di sini. Setiap langkah pendek ini pun berarti. Orang-orang ini mereka tidak memimpin negara, tapi memimpin diri sendiri melewati hari-hari yang tak mudah. Sama seperti negeri asal kita masing-masing. Seberapapun sibuknya, ada banyak jeda yang bisa kita temukan. Jeda untuk kita berhenti sejenak mengatur napas dan menyadari kita semua mengejar tujuan yang sama, rasa cukup. Mungkin New York juga kota-kota lain di dunia akan tak terlalu terasa sesak ketika kita berhenti menginginkan terlalu banyak.